Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, program studi Administrasi Publik angkatan 2020 dari kelas A1, sedang melakukan observasi pada hari ini mengenai pembongkaran bekas kantor Balai Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya Prita Fitria Waluyo dengan NIM 2020201056 dan juga dilanjutkan dengan teman saya Tiara Rizka Alfiana dengan NIM 2020201068. Dan saya Safira Dia Prasiwi dengan NIM 2020201059. Baik, jadi bisa dilihat ya, bangunan di belakang ini adalah terdahulunya bekas kantor Balai Desa Suko yang kemudian dibongkar pada hari Jumat tanggal 12 November 2021 hingga Sabtu tanggal 13 November 2021. Bisa dilihat saat ini kondisi jalanan macet. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Bangunan bekas Balai Desa ini tepat berada di samping Jalan Raya Suko dan sering menjadi titik kemacetan. Untuk mengurai kemacetan, Pemkab Sidoarjo memutuskan untuk membongkar bangunan tersebut. Untuk mengurai kemacetan, seperti yang ada di berita lokal, Bupati Mudlor memimpin langsung proses pembongkaran bangunan bekas Balai Suko selama digunakan para pedagang pasar untuk berdagang. Dalam pembongkaran bekas Balai Desa ini, Pemkab juga melibatkan pihak PLN dan Telkom untuk memindahkan kabel listrik, kabel sambungan telepon, beserta tiang yang selama ini berdiri di depan bangunan bekas Balai Desa Suko. Program pelebaran jalan juga mendapat dukungan dari para pedagang dan warga. Para pedagang yang sebelumnya menempati bangunan bekas Balai Desa Suko tersebut dipindahkan ke tempat sementara atau relokasi sembari menyiapkan bangunan pasar yang lebih representatif dan akan dijadikan percontohan pasar profesional yang dikelola BUMDes. Pelebaran jalan depan Pasar Suko, Kecamatan Sidoarjo juga mendapat dukungan dari masyarakat sekitar, bahkan para pedagang yang lapaknya terkena dampak. Jadi pertama nama Bapak siapa? Dengan siapa? Aji Swandono. Aji Swandono. Aji Swandono. Bapak di Master of Ceremony, reporter juga, nyambut kayak ini gelandangan tapi tari diri. Oke. Mungkin Bapak suaranya lebih dikerasin dikit. Suaranya. Suaranya gitu. Ya oke. Ada sound systemnya. Iya. Biasanya pakai sound system. Ini artisnya ini. Ya lanjut. Apa yang perlu dipertanyakan? Apakah sebelumnya sudah diadakan sosialisasi mengenai diratakannya bangunan Balai Desa yang biasa dijadikan Bapak berjualan di sini? Begini ya. Jadi kita tuntut dari awalnya saja kenapa dibongkar seperti ini. Nomor satu, ini karena situasi akhir-akhir ini jalan pertigaan Pasar Suko ini macet, harus lalu lintas tersendat, antaranya anak sekolah yang terlambat karena macet di sini. Akhirnya alhamdulillah saya dulu waktu Abah Saiful Bupati pertama itu, Bupati kemarin itu ya, saya pernah usul masalah ini. Katanya Abah Saiful, ya itu tenang aja, sudah ada yang ngatur. Akhirnya alhamdulillah hingga detik ini sudah penanganan masalah ini sudah terlaksana, dibongkar.
Jadi sasarannya jalan itu mau rencana diperlebar, itu sasarannya apa? Balai desa pasar ini dibongkar itu bekasnya balai desa. Balai desa itu adalah aset desa Suko, termasuk aset pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo atau pemerintah atau negara. Jadi sudah akhirnya begitu Pemda turun, banyak pihak-pihak terkait dan pemerintah daerah melihat situasi di sini pada macet, akhirnya sudah jatuh perintah untuk membongkar pasar ini atau balai desa ini, sehingga seperti ini sudah dibongkar. Alhamdulillah, tinggal pelaksanaan yaitu aspal. Ini kuncinya satu, masih menunggu pembongkaran tiang listrik kabel-kabel itu disempurnakan oleh pihak PLN yang menangani di sini. Jadi ya mudah-mudahan semoga saja setelah pelaksanaan pelebaran jalan ini lalu lintas yang biasanya macet bisa lancar begitu saja. Oke ya. Jadi ini Bapak, tanggapan Bapak terkait keputusan pemerintah dalam pembongkaran bangunan ini bagaimana, Pak? iya, jadi pertama pemerintah mau melaksanakan pembongkaran ini itu kan ada musyawarah dulu dari pihak pemerintah desa Suko, warga juga melibatkan para pedagang di sini. Akhirnya hanya pemberitahuan bahwa ini mau dibongkar. Jadi tidak ada satu orang pun, pihak pun, satu pun yang protes. Nah, karena itu sudah tidak punya hak, karena ini pemerintah daerah. Jadi mau tidak mau harus kita tunduk patuh dan mendukung. Ya. Jadi ini ada isu-isu mau dipindah, silakan pindah. Saya lebih senang pindah di desa mana, karena apa? Pasar Suko ini kan ada pemasukan. Terus kalau saya tanya pada bendaharaan para ketuanya, itu tidak ada rupanya uang ini malah kemana. Saya ini sebagai asli lahir di sini yang punya buyut saya yang mewakafkan tanahnya ke pasar ini, saya tidak terima masalah itu. Mendingan dibuang saja. Soalnya sini banyak maling gerobak ya, terus terang aja. Jadi nggak ada. Dulu ini mau saya usul serahkan pada Pemda. Nanti ke Pemda berapa persen, ke desa berapa persen. Tapi sudah ada yang ngawasi, ada yang ngatur. Ya, untuk selanjutnya untuk penjual yang dulu berjualan di pasar ini, sekarang mereka berjualan di mana, Pak? Nah, ini yang toko-toko yang sudah tergusur ini itu dipindah ke pasar sayur. Ya. Itu ke pasar ada di sana. Entah nanti kelanjutannya ono payu apa enggak. Ya itu sudah resikonya. Pasar sayurnya sebelah mana? Pasar sayur 200 meter ke kini area Ayu, Ngalos, ada depo LPG itu sebelah pasar burung, dulunya pasar sayur, terus diganti pasar burung hingga saat ini. Tapi kalau ditaruh di sana pasarnya ya nggak memenuhi syarat, gitu. Ya mendingan Pemda itu membangun pasar terbaru lagi di lapangan Suko, lapangan Suko itu sebelah barat itu. Pak, apa penjual yang dipindah itu nanti bisa jualan lagi di sini? Ya tergantung orangnya. Kalau Pemda sudah pindah di sini, kalau mau meneruskan usahanya silakan tempati. Kalau laku nggak ya tergantung. Ini terserah yang saja ya silakan. Ini yang lapak-lapak yang jual sayur ini masih tetap di sini. Apakah pemerintah memberi bantuan dana, Pak, untuk para penjual yang di sini buat memberi bantuan buat penjualnya? Atau hanya untuk hanya relokasi saja? Dispensasi. Ini area itu aku kurang tahu, soalnya saya nggak terlibat masalah itu. Saya ini
tanya-tanya masalah itu langsung ke Pemda saya. Bukan tadi kerutu-kerutu nggak ngerti saya nanya ke Pemda soalnya saya nggak tanya masalah dispensasi dari Pemda mendapatkan banjir tiket. Nggak, saya rasa nggak mungkin. Soalnya apa? Ini kan tanahnya itu tanah pemerintah daerah, hasilnya pemerintah. Ya dulu menepati itu saya gusur dan nggak ada kecuali kayak hukumannya orang ya ini kan rencana mau kena ini itu ada ganti rugi. Kalau tanah negara ditempati minta ganti rugi itu saya setuju tidak masuk akal. Itu resikonya dari situ. Kenapa tanah pemerintah, tanah negara bagi tempat kalau ada isu yang gini nggak boleh. Sebetulnya. Baik Pak, terima kasih ya atas informasi yang diberikan. Terima kasih atas kebersamaan Anda juga. Darah Adi 4 cewek dari Unsi Dagi hadir bersama dengan Bang Haji Suwardo. Berikut adalah cuplikan dari kondisi pasar Desa Suko pada hari ini. Terlihat bangunan bekas Balai Desa Suko di sini telah dibongkar dan telah rata dengan tanah. Dan juga jalan raya di samping pasar Suko ini jalannya kecil tetapi dilewati banyak kendaraan terutama truk-truk pengangkut barang dan sering terjadi kemacetan lalu lintas. Jadi kami juga telah melakukan wawancara dengan Bapak Aji Suwandono dalam memberikan informasi mengenai kondisi terkini dari Pasar Suko dan juga bekas bangunan balai desa yang telah dibongkar. Mungkin itu sekian dari kami. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap jaga kesehatan, Patuhi protokol kesehatan. Dan sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih.